Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengolahan data struktural kepegawaian ataupun data struktural organisasi. Ya, teman-teman semua, dalam pengolahan data struktural organisasi ini, hal yang sangat penting untuk kita ketahui adalah kita harus mengetahui bagaimana cara kita untuk membuat chart ya, ataupun bagaimana kita membuat struktur itu tersendiri, seperti itu ya, struktur itu sendiri. Nah, ketika kita membuat sebuah struktur organisasi, biasanya kita menggunakan Microsoft Word, kita menggunakan Microsoft Excel ataupun menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, namun di sini kita akan membuat sebuah struktur organisasi dengan sebuah website ya, dengan sebuah website ataupun dengan sebuah aplikasi. Nanti kita akan segera buka aplikasinya seperti itu ya. Ini aplikasinya sudah saya buka ya, teman-teman bisa lihat layar yang ada di sebelah saya ya. Ini adalah aplikasi kedua yang biasa saya gunakan. Saya biasa menggunakan aplikasi untuk membuat struktur itu, yang pertama adalah menggunakan Xmind 8, teman-teman ya. Akan tetapi kita akan mencoba dengan aplikasi yang lainnya. Ini adalah aplikasi yang kedua, dan aplikasi yang ketiga saya biasanya menggunakan aplikasi Google Drawing, seperti itu, Google Draw ya. Namun sekarang kita akan menggunakan aplikasi yang kedua. Nah, aplikasi yang kedua itu aplikasi apa sih, teman-teman? Nah, aplikasinya itu namanya adalah aplikasi Gitmind, teman-teman, seperti itu ya. Nah, di dalam aplikasi Gitmind itu, teman-teman, kita dapat membuat struktur organisasi dengan sangat mudah, teman-teman ya. Aplikasinya ini cukup sangat mudah dan juga nyaman untuk digunakan ya, cukup userable ya teman-teman, cukup userable untuk digunakan. Dan teman-teman pun di sini kita nanti ada berbagai macam template yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah struktur organisasi seperti itu ya. Nah, di sini contohnya, teman-teman ya. Di sini contohnya kita akan membuat mind map ya. Kita akan membuat struktur organisasi. Ketika kita ingin membuat struktur organisasi, pastinya yang digunakan adalah mind map. Akan tetapi ketika kita ingin membuat step by step data penggunaan sebuah barang ataupun instruksi penggunaan sebuah barang, kita akan gunakan yang namanya flowchart, teman-teman, seperti itu ya. Akan tapi kita nanti akan menggunakan mind map-nya dulu. Sebelum kita masuk ke dalam pembuatan bagian organisasinya ataupun pembuatan struktur organisasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu berbagai macam fitur yang ada di aplikasi Gitmind ini. Yang pertama, teman-teman, di dalam fitur aplikasi Gitmind ini, ketika teman-teman nanti membuka aplikasi ini, teman-teman harus login terlebih dahulu ya. Namun teman-teman tidak perlu bingung ya. Teman-teman tidak perlu bingung, kenapa? Karena nanti ketika teman-teman itu membuka aplikasi Gitmind ini, teman-teman ya, teman-teman bisa melakukan sign up dengan menggunakan email Google ya, dengan menggunakan Google Email, seperti itu, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa fiturnya, teman-teman ya. Yang pertama fiturnya itu ada new ini adalah untuk ketika kita ingin membuat sebuah dokumen baru ya. Lalu di sini ada recent ataupun dokumen yang pernah kita buat, seperti itu. Lalu di sini adalah my mind map. My mind map itu adalah ketika kita ingin membuat sebuah mind map, dan selanjutnya adalah my flowchart adalah ketika kita ingin membuat sebuah flowchart. Collaboration, nah ini salah satu yang saya sangat sukai. Dengan adanya collaboration ini, teman-teman, kita bisa menambahkan orang yang ingin kita ajak untuk berkolaborasi, seperti itu, teman-teman ya. Jadi nanti dalam pembuatan struktur organisasinya ini, saya bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, contohnya dalam satu divisi itu ada 2 orang yang diamanahkan untuk membuat sebuah struktur organisasi. Contohnya saya dan juga teman saya. Nah, saya dan teman saya ini bisa berkolaborasi untuk membuat struktur ini bersama-sama walaupun kami berbeda tempat ataupun berbeda device ya. Kita bisa menggunakan aplikasi Gitmind ini. Jadi ada 2 orang atau 3 orang yang berkolaborasi untuk membuat sebuah project, seperti itu ya.
Lalu di sini juga ada share-nya, teman-teman. Kita bisa melakukan share ketika kita sudah membuat sebuah project ataupun sebuah mind map atau flowchart. Di sini ada My Collection juga. My Collection itu artinya adalah koleksi-koleksi yang kita simpan, seperti itu ya, koleksi kita. Di sini saya akan coba teman-temannya membuka mind map-nya. Saya akan klik My Mind Map. Nah, seperti itu ya. Di sini sudah keluar. Ini ada beberapa flowchart yang memang bukan flowchart ya. Ada beberapa mind map yang pernah saya buat sebelumnya, seperti itu ya. Lalu ketika kita ingin membuat sebuah project mind map ataupun ketika kita sudah ingin membuat sebuah struktur organisasi, kita tinggal klik new, teman-teman ya. Nah, ketika diklik new, sebentar ya, mohon maaf ini agak lama. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman ya. Di sini ada mind map dan di sini ada flowchart. Nah, teman-teman pun bisa untuk memilih nanti ya, kira-kira teman-teman ingin menggunakan ataupun tema yang seperti apa ya. Coba saya di sini akan langsung new mind map. Nah, ketika saya klik new mind map, teman-teman ya, nanti kita akan masuk ke dalam ke dalam jendela pengerjaannya ya, ke dalam jendela pengerjaannya. Nah, dalam jendela pengerjaan ini teman-teman ya, dalam layar ini yang teman-teman lihat di sini ada berbagai macam tool ya, ada berbagai macam tool untuk membuat struktur organisasi ataupun untuk ketika ini ingin membuat mind map yang baik ataupun yang bagus, seperti itu ya. Ya, di sini ada cooperation, lalu di sini ada kingdom. Jadi temanya pun bisa kita atur, temanya pun bisa diatur hanya backgroundnya saja atau kita atur bentuk-bentuk dari chartnya, seperti itu ya. Lalu di sini kita juga bisa sisipkan gambar ya. Contohnya ketika kita ingin membuat struktur organisasi, lalu kita ingin menyisipkan foto orang-orang yang ada di dalam struktur, kita pun bisa menggunakan tool ini, teman-teman. Lalu di sini ada tool untuk teks, lalu di sini ada tool untuk ini adalah tool untuk pewarnaan, lalu di sini tool untuk menambahkan ataupun untuk membuat anak-anak dari anak-anak dari chart kita. Karena kan di struktur itu kan pasti ada struktur utama dan juga ada substrukturnya. Nah, ini substrukturnya itu nanti akan kita masukkan melalui tool yang ini, seperti itu, teman-teman ya. Lalu di sini kita di sampingnya ada theme ataupun tema, di sini ada style ya, di sini ada layout ya. Layoutnya pun teman-teman, ketika kita ingin membuat struktur organisasi kan kita juga akan menyesuaikan. Contohnya di perusahaan saya ini struktur organisasinya ini layoutnya itu layout yang berbentuk horizontal ya, seperti itu ya. Mohon maaf ya. Ketika saya ingin membuat struktur organisasi, contohnya perusahaan saya itu ingin membuat struktur organisasi dengan layout yang horizontal ya, berarti layoutnya seperti ini, teman-teman ya, seperti itu. Kalau saya ingin membuat layoutnya yang vertikal, maka seperti ini, teman-teman, strukturnya akan seperti ini. Nah, itulah untuk layoutnya. Lalu di sini untuk temanya, kita pun di sini bisa memilih tema tersendiri, teman-teman. Kita ingin memakai tema yang mana ya. Nah, di sini ada berbagai macam tema, teman-teman ya. Saya coba akan menggunakan tema yang memiliki basic warna hitam, seperti itu ya, seperti tadi ya. Ini ya, saya akan coba memakai tema yang memiliki basic warna hitam. Ya, contohnya teman-teman, kita sudah masuk ya. Kita sudah masuk ke dalam lembar pengerjaan kita ataupun halaman pengerjaan kita. Ya, kita di sini bisa merubah-rubah temanya sesuai dengan apa yang kita inginkan, teman-teman ya. Contohnya di sini saya tadi sudah membuka tema tapi warnanya hitam ya. Sudah terbuka tema warna hitam, coba saya ingin menggunakan tema yang lainnya. Ya, ketika kita ingin merubah temanya, kita tinggal klik theme. Ya, lalu di sini nanti akan ada banyak sekali contoh-contoh temanya ya. Contohnya saya ingin menggunakan tema yang berwarna apa ya? Nah, mungkin ini ya, berwarna pink. Soalnya seperti itu ya. Nah, nanti dari tema itu teman-teman dia akan mulai seperti ini ya.
Pertama ada MindTem-nya. Nah, MindTem-nya ini teman-teman nanti bisa kita tambahkan ya. Kita bisa tambahkan substruktur yang lainnya seperti itu ya. Contohnya ketika di perusahaan di sini yang pertama di sini umpamanya ada pimpinan perusahaan, lalu di bawahnya itu ada wakil contohnya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Dia nanti bisa untuk dia bisa untuk menambahkan substrukturnya ya, seperti itu ya. Contohnya di bawah wakil umpamanya ada beberapa seksi ya, ada beberapa divisi. Contohnya di bawah wakil ini ada beberapa divisi. Kita langsung klik yang namanya tuh insert subnote. Kalau saya insert note lagi teman-teman, yang ada dia nanti di samping wakil ini ada yang lainnya juga teman-teman, seperti itu ya. Nah, ketika saya klik insert note ini, di bawah wakilnya dia akan, di samping wakilnya ini dia akan ada substruktur lagi teman-teman. Saya nggak mau seperti itu. Saya ingin pertama ketua, yang kedua wakil. Nah, di samping wakil ini tidak ada yang lainnya. Maka dari itu teman-teman, saya di sini klik untuk yang wakilnya, saya klik di sini, lalu saya klik ini teman-teman ya. Saya klik insert subnote seperti itu. Nah, lalu umpamanya saya ingin di bawah wakil ini umpamanya ada beberapa seksi teman-teman ya. Di bawah wakil ini ada beberapa seksi. Nah, nanti saya tinggal masukkan saja teman-teman ya. Tinggal saya masukkan umpamanya saya ingin membuat seksinya itu ada 4 seksi. Ya udah, saya tinggal masukkan 3 lagi ya subnote-nya. 1 2 3. Seperti itu teman-teman ya. Ini bisa sekali teman-teman. Ini bisa sekali diedit. Seperti itu ya. Contohnya di sini akan saya rubah ketua. Ya. Nah, ya teman-teman, kalau memang ingin dimaksimalkan silahkan nanti dimaksimalkan ya, sesuai dengan kreativitas dari teman-teman semuanya ya. Lalu di sini ada wakil ketua. Nah, lalu umpamanya di sini ada apa aja nih? Ada divisi apa aja? Contohnya divisinya ada divisi marketing. Ya. Contoh. Lalu di sini ada divisi humas. Ya. Lalu di sini ada divisi umpamanya keuangan. Lalu di sini ada divisi produksi gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah struktur sederhananya. Contohnya di masing-masing divisi itu ada cabang-cabangnya juga. Kita tinggal memasukkannya saja teman-teman ya. Kita akan memasukkannya. Contohnya di divisi marketing dia mempunyai 3 cabang. Ya sudah, tinggal kita masukkan saja cabang-cabangnya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Contohnya cabang yang ketiga ini ya, dia ini nanti ada bawahannya juga, tinggal kita klik ini ya. Nah, maaf salah tadi ya. Ketika dia ingin punya cabang, kita tinggal klik ini. Aduh. Ini mohon maaf teman-teman ya, ini karena kursor saya agak sedikit error nih ya, karena saya menaruh kursor saya ini di atas bangku, jadi dia agak sedikit bergetar, jadi kadang-kadang suka salah klik seperti itu. Nah, divisi humas juga sama. Umpamanya divisi humas ini ingin saya tambahkan ya, umpamanya di dalamnya itu ada beberapa seksi lagi, umpamanya ada 2 seksi gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahkan 2 seksi. Lalu divisi keuangan juga umpamanya saya mau menambahkannya ya gitu ya. Lalu umpamanya di sini ada seksinya ini dia tidak menyamping seperti ini tapi ke bawah. Ini bisa kita tambahkan dengan cara kita klik ini, insert parent node. Nah, jadi dia ke bawah seperti itu teman-teman ya. Lalu divisi produksi umpamanya sama, dia terus ke bawah ya. Nah, ini bisa kita gunakan itu teman-teman ya, tombol yang insert parent nodes. Seperti itu teman-teman ya. Nah, contoh seperti itu ya. Teman-teman nanti bisa untuk membuat
sebuah struktur organisasi dengan sangat mudah dengan menggunakan aplikasi ini ya, dengan aplikasi Gitmind ini. Nah, contohnya teman-teman ingin merubah temanya, teman-teman ya. Aduh, temanya kayaknya terlalu ini deh, terlalu terlalu sederhana deh. Saya coba pengen pakai tema yang lain. Teman-teman tinggal klik ini. Aduh, kursornya nggak enak ya. Tinggal diklik change them ya. Nah, ini jadi saya langsung ke tema yang hitam. Lalu umpamanya saya ingin merubah ini ya. Saya ingin merubah kotak-kotaknya ini menjadi beda gitu ya. Saya langsung bisa klik change-nya juga. Nah, kita bisa change kotak-kotaknya juga, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, contohnya di sini ada warnanya juga, teman-teman. Kita ingin membuat warna. Nah, ini kita bisa gunakan ini format painter, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman ini sangat mudah sekali. Aduh, mohon maaf ini teman-teman. Nah, kursor saya sedang tidak baik-baik saja seperti itu ya. Jadi di sini sangat mudah sekali teman-teman ya. Ketika teman-teman ingin merubah temanya ya, teman-teman bisa langsung merubah menggunakan ini ya, dengan tool ini teman-teman ya. Dia akan berubah ya, tidak hanya temanya saja yang berubah, tapi dia untuk beberapa tombolnya ataupun untuk beberapa divisinya pun akan berubah juga. Nah, seperti itu ya. Kotak-kotaknya maksudnya ya. Kotak-kotaknya pun akan berubah juga sesuai dengan tema yang dipilih seperti itu ya. Nah, contohnya saya ingin kembali ke sini ya. Nah, seperti ini. Contoh seperti ini ya udah. Ini sudah jadi teman-teman, nanti tinggal diekspor datanya atau tinggal di-share seperti itu ya. Itulah teman-teman cara untuk pembuatan sebuah struktur organisasi menggunakan aplikasi Gitmind, teman-teman ya, seperti itu. Ini memang sangat mudah sekali, teman-teman, makanya saya melakukan pembelajarannya secara asinkronus karena dengan adanya pengetahuan kita untuk membuat sebuah struktur organisasi menggunakan aplikasi Gitmind, kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi. Dahulu teman-teman mungkin pernah saya ajarkan menggunakan aplikasi Xmind 8, sekarang kita menggunakan aplikasi Gitmind. Sebenarnya ada berbagai macam aplikasi, teman-teman. Saya pernah menggunakan kurang lebih ada sekitar 22 aplikasi untuk pembuatan bagian ini, teman-teman ya. Tapi di sini saya hanya memilih aplikasi yang mudah-mudah saja ya, aplikasi yang memang mudah untuk dikerjakan. Kenapa? Karena semakin mudah aplikasi itu dikerjakan, semakin usable aplikasi itu, maka teman-teman kita pun akan mengerjakan tugas kita dengan cepat juga dan juga dengan baik juga. Seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Silahkan nanti dipraktekkan ya untuk membuat bagannya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.